Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan kembali bertemu dan membahas tentang penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Sebenarnya mungkin anak-anakku sekalian dan teman-teman sekalian sudah pernah mendengar, tetapi tidak apa-apa sebagai refresh dan introspeksi untuk diri kita secara keseluruhan. Pada perang ini jumlah kaum muslim itu ada sekitar 1.000 orang dan kaum kafir itu ada 3.000 orang. Itu pun kaum muslim di tengah perjalanan 300 kaum pasukan muslim itu memisahkan diri atau keluar dari pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay yang kemudian dikenal dengan kaum munafikun, ya, mereka memisahkan diri dan itu mereka sering lakukan. Pada awal sebelum perang terjadi, sebenarnya Rasulullah sudah mengatur sebagai pemimpin sudah mengatur strategi, ditempatkan pasukan di atas bukit itu sekitar 40-50 orang untuk menahan, menjadi benteng pertahanan Rasulullah dari arah belakang, serangan dari belakang. Ya, pasukan pemanah, ya, yang kemudian itu dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Nah, pada awal pertempuran sebenarnya kaum muslim itu sudah menang, ya, sudah ada tanda-tanda kemenangan. Ditandai dengan pasukan kaum Quraisy itu sudah mundur dan sebagian sudah berlari bertebaran dan meninggalkan barang-barangnya dari pertempuran itu. Nah, kemudian karena merasa bahwa sudah terjadi kemenangan, pasukan yang dari atas bukit tadi, pasukan pemanah, itu tergiur oleh rampasan perang atau barang-barang yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy. Padahal sudah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa jangan tinggalkan tempat bukit ini sebelum ada perintah. Apakah kita kalah ataupun menang, jangan tinggalkan tempat ini. Dan itu sudah diperingatkan oleh Abdullah bin Jabir sebagai pemimpin pasukan pemanah itu. Jadi tetapi ada beberapa yang tidak mengindahkan dan mengatakan kita sudah menang, maka turunlah mereka. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam sebagai pemimpin pasukan berkuda kaum Quraisy untuk menggunakan kesempatan itu. Mereka berputar mengelilingi bukit itu karena sudah tidak ada serangan dari pemanah. Mereka gunakan waktu itu dan menyerang pasukan pemanah yang tersisa hanya sekitar 15 orang untuk memusnahkan, lalu kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, sementara yang lari tadi karena mendengar ada pasukan yang membantu mereka dari belakang, kembali menyerang kembali pasukan Rasulullah atau pasukan kaum muslimin, sehingga pada waktu itu terjadi peperangan secara segi dan akhirnya kekalahan terjadi pada kaum muslimin. Itu dibuktikan dengan 70 mujahid atau 70 syahid maksud saya yang gugur pada waktu itu, yang yang harus meninggal pada waktu itu, termasuk paman Rasulullah yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang yang sangat dicintai dan yang dikenal dengan singa Allah dan Rasulullah. Bahkan diriwayatkan bahwa setelah dibunuh atau ditombak oleh pasukan Quraisy, malah dadanya dibelah kemudian dikeluarkan jantungnya. Termasuk sahabat Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair yang dicincang-cincang sampai tidak ada yang mengenalnya. Itulah menjadi hikmah buat kita, ketidaktaatan kita kepada pemimpin yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Seperti kondisi juga seperti saat sekarang ini, anggaplah kita lagi berperang dengan virus corona umpamanya seperti itu, yang sering didengung-dengungkan bahwa kita lagi berperang dengan virus corona, tetapi kita tidak taat kepada pemimpin. Banyak yang tidak taat pemimpin, sudah disampaikan oleh pemerintah kita, presiden kita, bupati, gubernur kita, termasuk para ulama, majelis ulama, tokoh-tokoh kita semua sudah disampaikan masih
banyak yang tidak mendengarkan apa yang, masih banyak yang tidak melakukan apa yang diperintahkan, seperti jangan keluar rumah, kemudian jangan harus menggunakan masker, jangan pergi ke masjid dan sebagainya, tinggalkan tempat-tempat keramaian. Masih banyak yang melakukan hal-hal tersebut itu. Itulah mungkin penyebab bisa kita akan lama mengalami kondisi seperti ini karena ketidaktaatan kita kepada pemimpin. Padahal sudah disampaikan bahwa bahwa ketaatan kepada pemimpin itu adalah bagian dari ketaatan dari setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kita harus taat kepada pemimpin kita. Saya kira itu yang perlu kita maknai pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi ala irabikum atuqasiban, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.